Sama Anda, Pak. Sudah tampil. Oke, oke, langsung baik saja saya mulai. Materi selanjutnya itu mengenai grading dan kriteria produk yang diterima oleh Octopus. Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kemasan bekas yang baru selesai digunakan atau yang dalam hal ini kita sebut sebagai grade A. Ini terkhusus untuk kemasan PET, yaitu PET biru muda dan juga PET bening. Selanjutnya, tidak berasal dari TPA, selokan, atau tempat tercemar lainnya, tidak tercampur dengan sampah basah atau sampah organik, tidak tercampur dengan bahan dan atau cairan kimia, serta dalam kondisi utuh dan tidak terpisah atau terpotong dengan bagian lainnya. Ini adalah beberapa kriteria produk yang diterima oleh Octopus secara umum. Kemudian untuk selanjutnya lebih detailnya ke per produknya masing-masing. Yang pertama yaitu PET biru muda, yaitu botol bekas kemasan air mineral ataupun minuman berwarna dan berasa. Pada bagian leher dan pangkal botol berwarna biru muda, ditandai dengan segitiga dan juga angka 1. Adapun untuk ukurannya itu terbagi menjadi 3, yaitu besar, sedang, dan juga kecil. Besar yaitu lebih dari atau sama dengan 1 liter, kemudian sedang 351 mili sampai dengan 999 mili, dan kecil yaitu kurang dari atau sama dengan 350 mili. Nah, sebenarnya untuk produk-produk ini sendiri juga sudah ada di katalog aplikasi user gitu. Ini hanya untuk informasi buat Bapak Ibu aja gitu, ketika mengambil orderan kan harus diverifikasi lagi jumlah dan juga jenisnya gitu kan ya. Jadi ini untuk gambaran kepada Bapak Ibu sekalian gitu sebelum menjemput barang si user. Kita lanjut ke produk selanjutnya, yaitu PET bening. Botol bekas kemasan air mineral ataupun minuman berwarna dan berasa. Pada bagian leher dan pangkal botol tidak memiliki warna atau transparan, ditandai dengan segitiga dan angka 1. Ukurannya sama, yaitu besar, sedang, dan juga kecil. Selanjutnya yaitu PET warna campur. Botol bekas kemasan minuman berwarna dan berasa, seluruh bagian botol berwarna tertentu dan sangat cerah, ditandai dengan segitiga dan juga angka 1. Untuk PET warna campur ini hanya terbagi menjadi 2 ukuran, yaitu ukuran sedang dan juga ukuran kecil. Ukuran sedang yaitu lebih dari 350 mili, kecil kurang dari atau sama dengan 350 mili. Selanjutnya yaitu PP gelas besar. Itu gelas minuman kekinian yang tidak ada label brandnya atau polos dan berwarna bening. Gambarnya seperti yang ada di samping, jadi tidak ada label ataupun print dari brand tertentu. Misalnya kan kayak ada brand KFC, McD, itu nggak ada. Kalau misalnya itu ada print labelnya, itu masuk dalam kategori lain. Selanjutnya itu PP gelas kecil, gelas minuman atau air mineral berwarna bening yang berukuran kurang dari atau sama dengan 220 mili. Ini contohnya gelas-gelas minuman air mineral kayak Aqua, kemudian Alfamart, Indomart, seperti itu. Kemudian selanjutnya PP gelas warna, yaitu semua jenis gelas PP yang berwarna atau memiliki bekas print pada gelas. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang misalnya kayak label print dari si brand kayak KFC ataupun McD, ataupun misalnya kayak ale-ale, kemudian teh gelas, itu semua masuk dalam kategori PP gelas warna. Kemudian selanjutnya yaitu HDPE, yaitu plastik kemasan bekas berlogo segitiga dan angka 2 serta memiliki garis pada bagian pangkal kemasan. Contohnya plastik kemasan bekas sabun cair, sampo, bedak, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengidentifikasi antara HDPE dengan plastik lainnya, yaitu pada bagian pangkalnya tadi itu ada garisnya, gitu, garis pemisahnya, garis seperti itu. Kemudian LDPE, plastik kemasan bekas berlogo segitiga dan angka 4. Agak lebih transparan atau tipis dibanding HDPE. Contohnya plastik kemasan bekas sabun cair, sampo, bedak, dan lain sebagainya. Jadi umumnya untuk di lapangan itu, tapi ini LDPE hanya berlaku di saat ini hanya berlaku di Provinsi Bali. Itu untuk di Bandung belum dibuka. Jadi ini hanya sekedar informasi saja buat Bapak Ibu calon pelestari gitu, ketika misalnya LDPE udah dibuka juga untuk di Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya itu popok bayi bekas.
Ini hanya berlaku di Bandung Raya aja, spesifik di Bandung Raya, yaitu popok bayi bekas merek apapun yang sudah dibersihkan dari pup ataupun padatannya. Jadi perlu diketahui, dicatat baik-baik bahwa yang diterima yaitu hanya popok bayi bekas. Untuk popok orang dewasa itu kami belum terima, seperti itu. Selanjutnya electronic waste. Ini hanya berlaku di Makassar, yaitu sampah elektronik yang sudah tidak terpakai atau rusak, contohnya TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Mungkin udah pada tahu, tapi ini hanya berlaku di Makassar saja. Selanjutnya yaitu kardus. Sama, ini juga saat ini hanya berlaku di Makassar. Ya, kardus bekas yang udah kering, contohnya kardus mie instan, air mineral, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kaleng aluminium tipis, ini kaleng bekas minuman bersoda atau minuman berenergi, contohnya kaleng Fanta, Sprite, Coca-Cola, Milo, larutan penyegar, dan masih banyak lagi. Tapi balik lagi, ini hanya berlaku di Makassar saja. Jatuh. Nah, ini ada produk yang baru dibuka awal bulan Juli kemarin. Produk baru yang masuk di katalog aplikasi, yaitu botol kaca. Sampah botol kaca yang sudah dibersihkan, contohnya botol kaca bekas minuman berasa atau berkarbonasi, minuman berenergi, botol kecap, botol saus, botol obat, dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk botol kaca, ini hanya berlaku di Jawa Barat dan juga Bali. Selanjutnya ini sampah saset, ini masih segera, masih on proses, akan masuk di aplikasi juga. Mungkin hanya gambaran saja kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu saja mengenai